Hai, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Yohana Fibriani Dero dan kedua teman saya Berta Irmawati dan Frankie Biake. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai penanganan dalam mengelola limbah laboratorium. Kira-kira apa itu limbah laboratorium? Jadi, limbah laboratorium adalah limbah yang berasal dari buangan hasil reaksi-reaksi berbagai bahan larutan kimia dalam suatu eksperimen. Ada langkah-langkah dalam mengelola limbah laboratorium. Dalam mengelola limbah kimia, yang pertama, kita perlu mengidentifikasi karakteristik bahaya dari limbah laboratorium. Dalam mengidentifikasi bahaya limbah, kita perlu mengetahui sifat limbah B3. Nah, suatu limbah dapat digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya itu baik langsung maupun tidak langsung dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup, bisa juga loh membahayakan kesehatan manusia. Kira-kira apa aja nih sifat dari limbah B3? Yang pertama yaitu ada daya sulut. Bahan yang mudah tersulut yaitu pelarut organik, gas seperti hidrogen atau hidrokarbon, dan juga ada beberapa garam nitrat yang bisa dibilang tergolong tertentu. Dan yang kedua adalah korosivitas. Cairan korosif memiliki pH kurang dari 2 atau lebih dari 12,5, atau itu yang dapat menyebabkan karat pada tingkat baja tertentu nih. Lalu bahan yang apa saja sih yang mengandung korosivitas? Nah, bahan yang mengandung korosivitas itu seperti yang bersifat asam dan basa yang paling umum berada di laboratorium dan yang bersifat korosif. Yang ketiga adalah sifat reaktivitas. Reaktivitas meliputi zat-zat yang tidak stabil, bereaksi liar dengan air, dapat meledak jika terpapar sebagian sumber nyala, atau menghasilkan gas yang beracun, seperti logam alkali, peroksida, dan senyawa yang telah membentuk peroksida, dan senyawa sianida atau sulfida diklasifikasikan sebagai bahan dari reaktif. Lalu sifat yang keempat adalah toksisitas. Toksisitas ini meliputi zat-zat yang berbahaya yang cenderung keluar dari bahan limbah dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti di pembuangan. Nah, teman-teman, bahaya banget kan? Jadi kita harus perlu pentingnya mengetahui limbah tersebut berbahaya atau tidak. Karena limbah yang ditetapkan sebagai limbah berbahaya sesuai peraturan, maka harus ditangani dan dibuang dengan cara yang khusus. Hal tersebut juga berdampak pada perbedaan biaya pembuangan yang signifikan. Nah, untuk mengetahui limbah kimia yang belum teridentifikasi, maka kita harus lakukan tes sederhana nih untuk menentukan bahayanya. Secara umum, struktur molekul bahan yang tidak teridentifikasi tidak perlu ditentukan secara akurat, tetapi perlu diketahui data analisis agar pengelolaan limbah dapat dilakukan dengan tepat. Nah, ada salah satu contoh jika kita terkena bahan kimia. Nah, jika kita terkena bahan kimia iritasi, maka langkah yang harus kita lakukan yang pertama kali adalah kita harus segera nih menghindar dari area bahan kimia tersebut. Yang kedua, segera bilas tangan dengan air yang mengalir. Yang ketiga, bila bahan kimia bersifat asam kuat, dapat kita bersihkan dengan sabun dan selanjutnya dibilas dengan air mengalir. Yang keempat, bila disebabkan oleh basa kuat, maka cukup dengan air yang sesering mungkin. Yang kelima, kompres dengan air es atau air dingin untuk mengurangi peradangan makin meluas nih. Yang keenam, rawat luka bila ada tutup daerah di kulit yang kontak dengan bahan kimia. Yang ketujuh, segera nih kalau bila perlu kita ke rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Nah, begitulah salah satu contoh dari salah satu bahan kimia jika kita terpapar.
kedua dalam mengelola limbah laboratorium adalah mengumpulkan dan menyimpan limbah. Nah, limbah kimia itu ditampung dan disimpan sementara dekat laboratorium sebelum dibuang ke tempat khususnya. Bagaimana sih cara mengumpulkan dan menyimpan limbah? Nah aja guys, akan aku kasih tahu. Yang pertama yaitu pengumpulan dan penyimpanan limbah di laboratorium. Nah, di laboratorium itu keselamatan yang harus diprioritaskan. Nah, panduan umum pengumpulan dan penyimpanan limbah yaitu yang pertama, penggunaan wadah pengumpul limbah. Nah, simpan limbah pada wadah berlabel di lokasi yang tidak akan mengganggu kegiatan laboratorium. Tutup wadah limbah dengan erat kecuali ketika menambah atau ingin membuang limbah. Yang kedua adalah pencampuran limbah kimia berbeda. Limbah kimia yang harus dicampur itu harus kompatibel secara kimiawi untuk memastikan tidak terjadi pembentukan panas, evolusi gas, ataupun reaksi lainnya. Yang ketiga yaitu pemberian label pada wadah limbah. Setiap limbah berbahaya itu harus dilabeli dengan identitas bahan bahayanya. Misalnya, mudah terbakar, korosif, dan juga fasa hazardous waste atau limbah berbahaya untuk limbah yang kompatibel. Nah, itu harus disimpan dalam satu wadah yang sama. Yang keempat yaitu pemilihan wadah yang tepat. Di sini ada 3 macam pemilihan, yaitu untuk wadah untuk limbah cair. Itu kita harus menggunakan pengaman yang terbuat dari plastik, seperti polietilena atau logam, seperti baja galvanis atau baja anti karat untuk menumbuhkan limbah cair, terutama cairan yang mudah terbakar. Nah, wadah yang kedua yaitu untuk limbah air. Nah, di sini kita harus pisahkan air dari pelarut organik. Sebagian laboratorium itu dilengkapi dengan fasilitas penanganan air limbah yang memungkinkan pembuangan beberapa jenis limbah ke pipa drainase. Lalu, wadah yang ketiga adalah untuk limbah padat. Limbah kimia padat seperti produk samping reaksi atau media kromatografi itu kita harus tempatkan pada wadah yang berlabel. Pisahkan reagen yang tidak diinginkan untuk dibuang ke wadah asalnya dan pastikan itu labelnya utuh dan dapat dibaca ya teman. Nah, langkah selanjutnya adalah pertimbangkan jumlah waktu dan lama waktu limbah laboratorium. Umumnya itu jangan menyimpan limbah di laboratorium dalam jumlah yang sangat besar dan lebih dari 1 tahun. Nah, limbah dengan volume besar itu dipindahkan di area pengumpulan pusat. Sebagian lembaga itu mempunyai persyaratan untuk mencatat tanggal dimulainya pengumpulan limbah. Yang terakhir yaitu dekontaminasi wadah kosong. Nah, wadah kosong yang terkontaminasi bahan organik harus segera dibilas nih dengan pelarut yang bercampur air seperti aseton dan metanol, kemudian dibilas dengan air sebanyak 3 kali. Nah, itu adalah langkah dalam pengumpulan dan penyimpanan limbah di laboratorium. Langkah yang kedua, pengumpulan limbah di area pusat pengumpulan. Bagaimana sih caranya? Nah, panduan-panduan yang terdapat pada area pengumpulan pusat yaitu yang pertama, pencampuran bahan kimia yang berbeda. Nah, mencampurkan limbah yang kompatibel di area pengumpulan pusat itu sebelum dibuang dapat loh menghemat biaya yang besar. Nah, sebelum dibuang, pencampuran ini sangat cocok untuk limbah yang bersifat pelarut. Yang kedua yaitu pengangkutan limbah. Keselamatan pengangkutan limbah dari laboratorium ke area pusat pengumpulan perlu nih diperhatikan dengan baik. Bahan-bahan yang diangkut harus ditampung di wadah yang tepat dan dilabeli dengan jelas. Nah, yang berikut adalah persiapan dalam pengangkutan. Keputusan pembuangan dan persiapan akhir pembuangan itu biasanya dilakukan di area pusat pengumpulan. Bahan-bahan yang diketahui harus nih diidentifikasi di tempat ini.
Karena limbah yang teridentifikasi tidak boleh diangkut ke lokasi pembuangan. Yang berikut adalah pencatatan. Pencatatan itu untuk apa sih? Nah, pencatatan itu dilakukan untuk memantau keberhasilan program pengelolaan limbah. Nah, ada beberapa catatan, yaitu yang pertama, jumlah dan identifikasi limbah yang dihasilkan dan diangkat. Yang kedua adalah dokumen analisis bahan yang tidak dikenal. Yang ketiga, dokumen pengangkutan limbah serta verifikasi pembuangannya. Lalu yang keempat, semua informasi lainnya yang diisyaratkan oleh peraturan. Nah, itulah langkah-langkah dalam mengumpulkan dan menyimpan limbah di dalam laboratorium. Langkah yang ketiga dalam mengelola limbah laboratorium kimia adalah penanganan dan pengurangan bahaya. Bagaimana sih caranya? Yuk, yang pertama yaitu penanganan bahan kimia laboratorium. Penanganan limbah ini meliputi perubahan karakter atau komposisi limbah secara fisik, kimiawi, ataupun biologis. Tujuan penanganan ini yaitu untuk menetralkan limbah, memulihkan energi, ataupun bisa menjadi sumber daya yang penting, atau membuat limbah menjadi tidak berbahaya atau berkurang bahayanya. Nah, yang kedua adalah pengurangan limbah multibahaya. Limbah multibahaya itu adalah limbah yang menimbulkan kombinasi bahaya kimia, radioaktif, atau biologis. Pengembangan limbah multibahaya itu sangat sulit dan kompleks. Misalnya, pembuangan limbah multibahaya yang meliputi bahan kimia berbahaya dan bahan yang terkontaminasi mikroorganisme itu memerlukan standar khusus untuk mencegah lepasnya bahan yang menyebabkan infeksi ke lingkungan. Nah, langkah yang keempat dalam mengelola limbah laboratorium adalah opsi pembuangan. Berikut adalah opsi pembuangan limbah yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah insinerasi. Metode pembuangan di limbah laboratorium yang umumnya disebut dengan insinerasi. Insinerasi itu apa sih? Nah, insinerasi itu adalah pembakaran sampah atau teknologi pengelolaan sampah yang melibatkan bahan pembakaran bahan organik. Penggunaan insinerasi dilakukan menggunakan oven yang bertemperatur tinggi hingga 649 hingga 760 derajat Celcius. Nah, biasanya didefinisikan pengelolaan termal. Nah, sebagian besar bahan organik dan secara signifikan mengubah insinerasi ini menjadi abu, gas sisa pembakaran, dan juga panas. Yang kedua adalah pembuangan di pipa drainase. Sebagian besar pembuangan ini melalui pembuangan saluran drainase. Drainase ini dikendalikan secara lokal dan sebaiknya dikonsultasikan dengan fasilitas drainase setempatnya ya, untuk mengetahui apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Nah, bahan kimia yang bercampur air itu tidak boleh masuk ke dalam saluran drainase karena aliran limbah dengan air yang jumlah 100 kali lebih banyak. Nah, yang ketiga itu adalah dengan cara pelepasan ke atmosfer. Pelepasan uap ke atmosfer seperti melalui keluar evaporasi atau gedung asap yang terbuka bukan metode pembuangan yang diperbolehkan ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu nih dipasang perangkap-perangkap yang tepat di semua alat untuk pengoperasian yang diperkirakan akan melepaskan uap. Nah, yang keempat yaitu
Akan tetapi, terdapat beberapa risiko, di antaranya bahan-bahan yang mungkin tidak dilabeli atau bahan yang tidak diuraikan secara benar. Nah, peraturan setempat mungkin membatasi pembuangan limbah di sistem perkotaan. Nah, sebaiknya periksalah peraturan dan ketentuan kewenangan manajemen limbah padat setempatnya. Yang kelima adalah pembuangan limbah di luar laboratorium. Pembuangan limbah melalui proses diantaranya yaitu pengolahan, penyimpanan, dan juga pembuangan. Pada pembuangan terakhir, limbah ditampung, diolah, atau biasanya melalui aksi kimiawi, atau juga insinerasi, dan juga bisa untuk dibuang, langsung dibuang. Nah, yang keenam yaitu pembuangan limbah yang perlu untuk kita perhatikan. Bagaimana sih langkah-langkah dalam program pembuangan bahan kimia? Nah, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pastikan fasilitas atau proses pembuangan ini tersedia untuk COC. Nah, kembangkan prosedur yang menguraikan seperti bagaimana cara mengumpulkan dan menyimpan limbah dengan aman, bagaimana limbah akan dikeluarkan dari laboratorium, dan bagaimana cara pekerja laboratorium memberitahu petugas keselamatan dan keamanan kimia atau CSSO jika mereka memiliki bahan yang tidak diinginkan untuk dibuang. Lalu, yang ketiga adalah selalu lakukan pencatatan untuk memenuhi ketentuan peraturan yang meliputi tanggal pembuangan, jumlah yang dibuang, dan metode pembuangan yang dilakukan. Nah, yang keempat adalah simpan catatan pembuangan seluruhnya atau sesuai dengan ketentuan dari peraturan.